Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, di antara wujud memuliakan ilmu adalah dengan menghormati guru. Imam Janurzi menyampaikan bagaimana teladan Khalifah Ali radhiyallahu an memberikan suatu penghormatan kepada seseorang yang telah mengajarinya. Satu hal meski sedikit, menurut Imam Az-Zarnuji, sesungguhnya orang yang mengajarimu satu huruf yang kamu butuhkan dalam urusan agama, sejatinya dia adalah bapakmu dalam agama. Mutiara Pagi bersama Dr. Hazah Dedekania, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ketua Yayasan Mitra Dialog Kuliah Subuh Pesantren Husnul Khotimah Cimbanggung Sumedang. Kita akan guar lebih jauh seperti apa menghormati seorang guru. Luar biasa nih Ustazah. Iya betul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya. Dan hari ini kita membahas mengenai menghormati guru. Ya, sebelum ke sana kita juga harus membahas terlebih dahulu bagaimana Islam memberikan keutamaan kepada penuntut ilmu. Nah, siapa yang menghormati guru? Ya tentu adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Kita tahu bahwa ayat yang pertama kali turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu bunyinya kan Iqra. Perintahnya apa? Iqra itu bacalah. Betul. Apa yang harus dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi apa yang dibaca itu sebenarnya apapun yang ada di muka bumi ini. Setiap hal yang ada di muka bumi ini sebenarnya adalah suatu pelajaran bagi kita dan bisa menjadi ilmu kepada kita semua. Nah, diperintahkan membaca itu dengan membaca Bismillah itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah yang semata-mata menciptakan kita. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa kita harus mencari ilmu? Karena banyak sekali keutamaan yang diberikan Allah kepada para pencari ilmu. Yang pertama, ilmu ini adalah warisan para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan harta benda, melainkan hanya mewariskan ilmu. Jadi ketika orang diberikan ilmu, sesungguhnya dia menjadi pewaris nabi. Kemudian yang kedua, mencari ilmu merupakan jalan menuju surga. Nah, siapa yang tidak mau dari kita yang masuk surga? Tentu ya, setiap orang yang Islam ini menginginkan supaya bisa bertemu Allah di surga, bertemu dengan Rasulullah, Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW di surga. Ya. Jadi harapannya kita masuk surga diantaranya dengan cara mencari ilmu. Jadi kebaikan-kebaikan yang bisa mengangkat kita, mengangkat derajat kita di akhirat kelak, diantaranya adalah dengan mencari ilmu. Jadi jangan lelah gitu ya, mencari ilmu itu tidak boleh sudah tua saya mah. Nah, itu tidak diperkenankan. Karena perintahnya hanya di satu kata, carilah ilmu. Nah, tidak disebutkan sampai kapan gitu ya, sampai usia berapa. Tidak. Dalam Islam mencari ilmu itu ya sampai kita menghembuskan nafas terakhir itu. Sampai kita dipanggil kembali ke haribaan Allah. Nah, baru kemudian tidak ada lagi kewajiban untuk mencari ilmu. Ya, tidak ada batasan usia. Ya, kalau di sekolah ada batasan usia ya. Kalau mencari ilmu Allah tidak ada batasan usia. Ini kalau ini saya sudah tua tapi belum bisa baca Quran, ya belajar. Kalau mengaku sebagai umat Islam,
mengaku bagian dari umatnya Nabi Muhammad, harus bisa baca Al-Quran. Ini jangankan menghafalkan gitu ya. Mohon maaf, ternyata membaca juga abad tasanya masih sulit gitu. Usianya sudah 60, 70. Iqra belum tamat. Iqra belum tamat, masih Iqra 1. Jangan malu. Jadi syarat mencari ilmu itu tidak boleh malu. Dan juga tidak boleh merasa sombong, saya udah tahu ilmunya. Nah, orang yang demikian ditutup hatinya. Allah tidak akan memberikan hati ilmu kepada orang yang sudah merasa tinggi derajatnya. Padahal orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya. Justru orang tadi sombong akan direndahkan. Kenapa? Karena yakin ada orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Saya sudah S3 misalnya, tapi saya yakin ada guru-guru besar saya, ya, guru-guru saya lebih pintar dari saya. Teman-teman saya, saudara-saudara saya yang lebih pintar dari saya. Dan itu adalah sunatullah ya. Ada yang lebih dari kita. Nah, jadi ketika kita mencari ilmu ya niatkan untuk Allah. Kalau diberikan derajat kelebihan gitu ya atas orang lain, itu bonus dari Allah. Karena dalam Al-Quran kan disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang diberi ilmu beda lagi nih. Nah, apalagi kalau ilmunya disertai dengan keimanan. Wah, semakin tinggi derajat keilmuannya, semakin tinggi derajat di dalam ya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi gitu. Kalau Allah sudah berkehendak mengangkat derajat seseorang, seisi dunia manusia mau merendahkan itu tidak akan mampu. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak berkehendak, ini direndahkan oleh Allah, seisi dunia mau mengangkat derajatnya, tidak akan ada yang mampu mengangkat derajatnya. Itu diantaranya ya, kuncinya itu beriman dan berilmu. Ini dua-duanya harus ada supaya Allah mengangkat derajat kita. Ini iman yang enggak ada, rendah, naik turun ini terus ya. Belum lagi ilmunya belum ada gitu, tapi sombong luar biasa. Nauzubillah. Kita harus memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sifat yang demikian ya. Kemudian ketika orang berilmu itu sebenarnya sebuah petunjuk bahwa Allah ini menghendaki kebaikan kepada diri kita. Ini mendengarkan ceramah gitu ya. Kita diberikan kemauan aja gitu ya, mau mendengarkan ceramah gitu. Memutar kalau sekarang radio memutar di YouTube-nya gitu ya, channel RRI ini. Ah, itu sudah petunjuk Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Ya, mayuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan paham ini kepada dia tentang agamanya. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yakin, wah ternyata kita mendengarkan gitu ya, mendengarkan ceramah ini salah satunya karena kehendak Allah supaya kita dijadikan paham dalam agama kita. Ini beriman, berilmu tadi kuncinya ya. Betul. Kemudian apalagi ini yang paling utamanya, kita sudah meninggal, tapi amal kebaikan terus mengalir kepada kita, diantaranya dengan ilmu. Betul. Jadi ilmu yang bermanfaat, yang kita ajarkan kepada orang lain, itu menjadi amal kebaikan, amal jariah. Tidak putus sekalipun sudah meninggal dunia. Itu akan terus mengalir ya seperti hanya amal kebaikan. Karena 3 hal ya yang terputus ketika seseorang tidak akan terputus sekalipun seseorang sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Selain anak yang soleh yang mendoakan, kemudian juga kebaikan yang dia lakukan gitu ya. Ada wakaf, ada sedekah, ada infak yang dia lakukan. Ada ilmu ini ya, ilmu yang bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat kalau begitu ya, karena istilahnya yang ilmu yang bermanfaat. Ya tentu ada ilmu yang sebenarnya ilmu itu kan netral ya, ya tidak dalam kondisi baik dan buruk, tapi orang yang menggunakan ilmu itu yang bisa memberikan
warna baik dan buruk gitu ya terhadap ilmu. Kenapa? Sesuai dengan cara penggunaan ilmu itu. Kalau ilmu ya dilakukan digunakan untuk cara-cara yang baik, untuk kemaslahatan umat manusia, untuk juga memberikan kemanfaatan pada alam semesta, itu ilmu yang baik. Jadi ilmunya seperti biasa-biasa gitu ya, ilmu menanam padi gitu. Tapi ternyata ilmu menanam padi dia berbeda dengan yang lain. Ilmu dia bisa menanam padi di tempat kecil tapi menghasilkan yang banyak. Ilmu dia gitu ya, menanam padi tidak perlu dengan pupuk-pupuk yang mahal gitu ya. Dan juga ternyata padinya lebih bergizi ini nasi yang dihasilkannya. Nah, itu kan bermanfaat kepada orang lain. Sebaliknya kalau ilmunya justru ini kebalikannya, hal yang buruk gitu ya, bisa memusnahkan umat manusia, bisa memberikan penyakit misalnya ya. Dia meneliti tapi ternyata untuk membunuh orang gitu ya. Ternyata untuk membuat virus, membuat bakteri disebarkan kepada orang lain, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru merusak kepada orang manusia seluruhnya gitu ya. Itu tentang ilmunya ya. Dan kemudian ini yang ada adab juga. Nah, tadi kan orang yang berilmu ini wajib untuk menjaga adab ketika dia menuntut ilmu. Nah, siapa yang menuntut ilmu? Tadi kan tidak ditentukan. Siapapun dia, ya. Bentuknya apakah formal gitu ya, menuntut ilmunya di sekolah, di pesantren itu, ya, atau non formal atau informal gitu ya. Hanya mendengarkan ceramah itu juga menuntut ilmu. Nah, ada adab yang harus dijaga. Ini menghormati guru itu bagian dari menjaga adab ini. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu harus meluruskan niat. Nah, yang paling utama niat ya, tentu kembalinya kepada niat, karena apapun yang kita lakukan ini akan kembali kepada niat kita yang pertama. Kalau niat kita adalah untuk kebaikan, insya Allah itu akan kembali kepada kita sebagai bentuk kebaikan. Tapi kalau niat dari awalnya ya sudah ada keburukannya nih, sudah ada nafsunya sudah masuk tentang keburukannya, ya akan kembali juga keburukan-keburukan itu. Jadi apapun itu ya, kalau kita niatkan untuk kebaikan, insya Allah menjadi amal soleh. Menuntut ilmu itu kebaikan itu ya, tentu ya. Kalau kita niatkan untuk Allah, ya itu akan menjadi amal soleh bagi orang yang melakukannya. Itu yang pertama ini ya. Jadi menuntut ilmu ya mencari ilmu gitu ya. Mohon Allah memberikan paham kepada kita. Tidak untuk menuntut ilmu itu mencari apa? Mencari pekerjaan nanti gitu ya. Itu kan nanti hal yang lain gitu ya. Kalau orang sudah berilmu, sebenarnya justru dicari oleh orang lain. Itu yang seringkali luput gitu ya dari pemahaman para pencari ilmu. Disangkanya ilmu itu dengan ijazah, padahal ada yang lebih dari itu. Ini kalau dia sudah berilmu, Allah berkehendak ridho, dicari justru. Dia sembunyi pun orang akan mencari itu, karena orang butuh dengan ilmunya. Ya. Ini pertama tadi adabnya adalah dengan niat yang baik. Yang kedua, kita mohonkan ilmu kepada Allah. Ya. Jadi mohon ilmu yang bagaimana? Yang bermanfaat. Ya. Yang ketiga, kita bersungguh-sungguh. Jadi seorang pencari ilmu wajib bersungguh-sungguh. Jadi dikatakan wajib gitu ya, harus bersungguh-sungguh dalam proses pencarian ilmu itu. Jangan malas-malasan. Wah, nanti ketemu gurunya killer gitu ya, ketemu ustadznya nggak enakan gitu. Nah, ini sudah merendahkan guru, merendahkan ustadz. Nanti ada lagi tuh adab pada gurunya. Tidak boleh ya. Jadi datang saja. Apapun nanti ya serahkan saja kepada Allah gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang mencari ilmu ini harus menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Yang sering lupa ini ya. Jadi takwa ya, senantiasa takut kepada Allah itu harus melekat kepada diri orang yang sedang mencari ilmu.
Jangan sekali-kali berbuat dosa dan maksiat. Apalagi orang yang mencari ilmu agama, ya. Sedang menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, bahkan riwayat hadisnya pun dihafal. Dia harus betul-betul terjaga, maksum gitu, dari perbuatan dosa dan maksiat. Menghafal Quran juga demikian. Penghafal Quran ini dia bukan hanya menghafalkan, tapi juga harus paham isi dan harus paham juga bagaimana cara mengamalkannya. Dan itu ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Ya. Nah, kalau ada setitik saja dosa maksiat, ya nanti kabur tuh, ya. Ilmu yang bermanfaatnya atau keriduan Allahnya itu akan berkurang tentu karena perbuatan dosa. Ya, kalau berbuat dosa bagaimana? Terlanjur berbuat dosa, terlanjur tadi menghina gurunya misalnya. Banyak sekarang ini ada kejadian berani gurunya malah yang dipukuli, ya, atau guru yang dilaporkan ke kepolisian gitu. Ya segera meminta maaf gitu, ya. Jadi kalau ada kesalahan, ya segera meminta maaf kepada yang bersangkutan, dan mohon ampun juga kepada Allah supaya kita kembali lagi ini sebagai penuntut ilmu yang diridai Allah, ya. Nah, ini yang keempatnya. Kelima, ini pencari ilmu tidak boleh sombong. Itu ya. Harus tawadu, harus rendah hati. Ada sedikit saja sombong, merasa sudah pintar. Pinteran saya daripada guru mah, cina gitunya. Ini jangan lupa ada Allah yang lebih pintar dari kita. Merendahkan guru ini justru sebuah kemaksiatan, sebuah dosa gitu. Ini orang yang mencari ilmu selalu merasa dirinya kurang, dan justru ini kuncinya nih, ya. Orang yang banyak membaca, semakin dia membaca banyak, justru semakin merasa kurang ilmunya, merasa bodoh. Jadi kalau membaca satu buku sudah merasa pintar, nah itu menunjukkan bahwa belum pintar gitu orangnya. Nah, ini yang terakhir ini, ini berkaitan dengan ustadznya, dengan gurunya. Nah, ini kita harus menghormati guru kita. Dan sebenarnya tadi yang 5 itu bagian dari kita memuliakan guru kita. Kalau kita mendengarkan dengan baik, kita menyimak, memahami apa yang kita disampaikan oleh guru kita, itu kembalinya kan kebaikan kepada guru kita juga. Selain kepada yang mencari ilmu. Kepada guru kita kebaikannya apa? Tadi amal jariah, terus mengalir walaupun sudah meninggal. Ya. Kepada yang belajar, itu kebaikannya apa? Dia menjadi berilmu. Dan bisa memberikan kemanfaatan gitu, ya, kepada masyarakat yang lain. Ya. Jadi kepada guru kita ketika sedang belajar, tadi mendengarkan dengan baik. Jangan berbicara juga kecuali ya diperlukan. Kalau bertanya juga dengan cara-cara yang baik, tidak dengan keras itu, ya. Karena terhadap guru tidak boleh meninggikan suara. Ya, kalau guru kita sedang berbicara, dengarkan. Kalau kemudian dipersilahkan untuk bertanya, segera bertanya. Persilahkan untuk diskusi, diskusikan. Ya. Kalau sekarang lebih terbuka gitu, ya, guru-guru bahkan ustadz sekalipun, ketika ada hal yang baru didiskusikan bersama. Itu sebenarnya yang dipraktekkan ketika zaman Rasulullah. Ya, tidak melihat kedudukan sosial. Siapapun yang dianggap punya ilmu di antara para sahabat, termasuk juga istri Rasulullah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini menjadi sumber rujukan para sahabat lainnya. Mereka berkumpul di Masjid Nabawi, ya, menimba ilmu dari sahabat yang satu kepada sahabat yang lain. Dan itu terus dilakukan, ya. Makanya Madinah itu, yang dikatakan Madinah kota karena berperadaban gitu, ya. Petunjuk peradabannya apa? Ilmunya gitu, ya. Dan mereka saling menghormati satu sama lain. Kembali ke menghormati guru, dewasa ini memang terjadi beberapa kejadian, ya. Jadi ini pengaruh apa, ya, ketika dulu mah kalau hormat ke guru, melihat gurunya aja sudah boro-boro melihat mukanya, mendengar suaranya sudah takut gitu. Apalagi berani yang lain-lain. Sekarang kan banyak yang melaporkan karena
sesuatu hal yang kecil sebenarnya. Apalagi banyak juga yang seorang murid yang kurang ajar lah, itu beda dengan perkembangan mungkin ya. Ini akibat apa sih ya Bu Ustazah, ketika dulu dan sekarang itu ya mohon maaf terlalu berani sih anak-anak murid ke guru itu, beda kayak teman, kayak sahabat itu. Di sisi lain memang boleh, tapi ada hal yang kurang etis juga tuh. Ya, kita kembalikannya tadi tentang adab pencari ilmunya. Berarti ada adab pencari ilmu yang tidak terpenuhi. Niatnya apakah sudah atas nama Allah, ini lillahi ta'ala gitu ya. Kemudian rasa tawadunya, rendah dirinya ya, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hatinya. Tidak boleh sombong gitu. Kalau ada sombong saja sedikit ketika mencari ilmu, nah ini menjadi fatal. Karena kemudian yang terjadi bukan dia mendengarkan apa kata gurunya, dia hanya mencari-cari kesalahan gurunya nanti. Ya, yang seharusnya dia duduk gitu ya dengan penuh adab, ini malah duduknya sembarangan. Kan seorang pencari ilmu itu kan murid ini ya, ketika datang gurunya kita hormati, beri salam gitu ya. Kemudian duduk pun ketika masuk ke ruangan, ke kelas, kita dengan cara duduk yang baik, yang penuh sopanan gitu ya. Kemudian selalu berbaik sangka kepada guru. Apakah itu sudah ada gitu ya? Nah, mungkin ada yang lupa gitu ya, diajarkan. Di mana diajarkannya? Mulai dari rumah. Ya, mulai dari rumah. Ketika anak-anak masih kecil itu sudah diajarkan. Nah, nanti kalau sekolah ya, kalaupun mengaji misalnya ya di madrasah, di masjid, apapun yang disampaikan gurumu dengarkan. Kemudian pelajari lagi gitu ya di rumah, pahami dan amalkan. Nah, diajar dari kecil. Sekolah itu sudah ada sebenarnya di sekolah-sekolah juga ya, etika gitu ya, etika kepada guru. Di pesantren juga ada etika yang harus dijalankan oleh santri. Nah, itu yang kemudian harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Kita taklid ke seorang guru memang jadi keharusan ketika seorang guru mengajarkan hal-hal yang positif. Ketika sebaliknya sikap seorang murid di sisi lain tetap harus menghormati guru, tapi ini kadang pribadi seorang guru juga ada yang masih belum sesuai harapan tujuan pendidikan itu sendiri. Adakah seperti itu? Ya, ini salah satu ini juga ya, adab juga ya. Guru juga punya adab itu ya. Ya, bagi pengajar ini ya, bagi pengajar tentu dia harus menjaga akhlak, menjaga etikanya gitu ya, perilakunya sesuai dengan apa yang diatur di dalam hukum Islam. Tidak boleh keluar dari aturan itu. Ini kenapa? Ini ada pepatahnya ya. Guru kencing berdiri, ya, murid kencing berlari. Nah, kenapa? Karena murid itu akan menafsirkan yang lebih luas gitu ya, melakukan hal yang lebih daripada gurunya. Makanya seorang guru ini hendaknya juga memberikan contoh akhlak yang baik sehingga nanti diikuti oleh murid-muridnya. Dan terus berusaha untuk memperbaiki, mengupgrade gitu ya, mengupgrade pengetahuannya supaya apa yang disampaikan kepada murid-muridnya ini bisa lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Dan juga terus berdoa ini ya, jangan lupa doanya ya. Robbi zidni ilman ya. Bukan hanya itu, ada juga Allahumma faqihni fiddin, Allahumma zidna ilman, imanan wa yaqinan wa fiqhan. Banyak itu doa-doanya ya. Ini terus berdoa, jangan lupa gitu ya. Setiap kita mencari ilmu, membuka buku, mendengarkan ini ya ceramah Mutiara Pagi, berdoa terlebih dahulu. Hormati gurumu. Ini luar biasa, kita tidak cukup membahas dalam waktu yang terbatas, Bu. Ustazah ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa hal. Ya. Jadi seorang guru bagi muridnya, ini bagi para pencari ilmu itu ibarat pelita, ibarat lilin gitu ya yang memberikan sinar. Dan ketika dia lembut memberikan cahayanya,
orang-orang akan datang dan juga mengikuti dengan baik. Dan para pencari ilmu ini tentu ya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya, sepanjang itu adalah untuk keimanan kepada Allah dan tentu disertai dengan akhlak yang baik. Para pencari ilmu harus menghormati gurunya dengan baik dan kemudian mencoba memahami apapun yang diajarkan oleh gurunya sepanjang itu adalah dalam koridor agama. Ya, mangga demikian. Pendengar dan pemirsa, seorang penuntut ilmu harus mencari ridho gurunya, menjauhi kemurkaannya, melaksanakan perintahnya selama bukan maksiat, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Menghormati guru luar biasa. Kita bisa sukses karena guru, kita bisa menjadi orang yang hebat karena guru, dan semua lahir orang-orang hebat itu dari guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.